Saat ini mesin-mesin marketing sudah mulai digeber untuk bisa mengejar target di tahun 2024. Pertanyaannya, apakah Anda sudah memperhitungkan perubahan perilaku dan preferensi konsumen tahun ini? Nah, tuh. Karena kalau mau ngebut bagaimanapun, kalau arahnya salah, malah bisa jadi blunder nantinya. Emang seperti apa sih perubahan perilaku konsumen di tahun 2024 ini dan langkah apa yang harus dilakukan untuk menyiasati perubahan itu? Yuk kita kaji 6 perubahan perilaku dan preferensi konsumen yang muncul di tahun 2024 ini. Anda yang tinggal di wilayah Jabodetabek, Surabaya, Makassar, Batam, Balikpapan, dan Kendari mungkin sudah merasakan meningkatnya biaya hidup. Maklum, Anda tinggal di salah satu dari 10 kota termahal di Indonesia yang sejak tahun 2018 sampai 2022 mengalami lonjakan biaya hidup bulanan sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah. Sebetulnya itulah tren yang juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di berbagai belahan dunia. Survei Euromonitor mengungkap bahwa sekitar 74% konsumen global cemas terhadap lonjakan harga barang sehari-hari yang terjadi di tahun 2023 dan itu membuat biaya hidup di tahun 2024 akan terus merambat naik. Di tengah kecemasan seperti itu, konsumen akan bersikap lebih hati-hati. Mereka akan menimbang-nimbang setiap rupiah yang dikeluarkan sehingga lebih selektif dalam berbelanja. Mereka semakin mementingkan value for money, sehingga keputusan mereka membeli barang nggak hanya dipengaruhi faktor harga, melainkan juga nilai yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Konsumen lebih suka berinvestasi dengan cara memilih barang berkualitas dan lebih awet dipakainya. Dulu mereka memandang lebih murah, lebih baik. Sekarang mereka cenderung berpandangan lebih penting nilainya. Konsumen yang berprinsip value for money sebetulnya tidak hanya bermaksud berhemat, tetapi menimbang seberapa besar nilai yang bisa didapat dari barang yang dibeli, seperti kegunaannya, lamanya masa pakai, dan juga kepuasan. Dengan kata lain, nggak apa-apa barangnya mahal, yang penting bisa lebih awet daripada murah tapi cepat rusak. Sikap konsumen seperti itu membuat pasar ikut berubah dan setiap merek didesak untuk memperbaiki penawaran produk dan strategi pemasarannya. Produsen harus lebih fokus untuk bisa meningkatkan kualitas, memperpanjang masa pakai, dan meningkatkan nilai manfaat dari produk, serta berkelanjutan pelayanan pasca penjualan. Kita lihat misalnya Patagonia yang punya program Worn Wear. Mereka mempunyai produk tahan lama yang didukung layanan perbaikan untuk memperpanjang masa pakai produknya. Langkah seperti ini sebetulnya tidak hanya sejalan dengan filosofi value for money, tetapi sekaligus mempromosikan citra merek yang positif. Langkah ini juga bisa lebih menarik minat konsumen dan mempertahankan konsumen yang mencari nilai terbaik dari uang yang mereka keluarkan. Dulu sebuah produk diciptakan dengan satu ukuran untuk semua. Era itu sudah berlalu karena sekarang eranya personalisasi dan kustomisasi. Konsumen mencari produk dan layanan yang sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka yang ingin lebih personal dan unik. Mereka ingin lebih didengar dan dipahami oleh brand yang mereka pilih. Menurut riset Deloitte tahun 2015, konsumen seperti itu bersedia membayar 10-50% lebih banyak untuk produk yang dipersonalisasi. Aspek personalisasi ini diperkirakan akan terus tumbuh dan menjadi penting untuk produk retail di masa depan. Bahkan di sektor B2B, personalisasi bukan lagi sekedar pilihan, melainkan strategi penting. Studi McKinsey menunjukkan bahwa bisnis B2B yang mengadopsi personalisasi telah mengalami peningkatan kepuasan pelanggan sampai 20% dan peningkatan konversi penjualan sampai 15%. Sedangkan di sektor teknologi, bentuk personalisasi bisa berupa kecanggihan. Contohnya iOS Apple yang telah membuat penggunanya dapat menyesuaikan fungsi dan antarmuka ponsel sesuai keinginan mereka. Lebih jauh lagi, sebetulnya personalisasi dan kustomisasi bukan hanya sekedar strategi pemasaran, melainkan sebuah perubahan fundamental dalam interaksi dengan konsumen. Produsen dituntut untuk bisa menciptakan nilai unik bagi setiap konsumen, serta menjalin hubungan yang lebih mendalam dan bermakna. Untuk tahun 2024, bisnis di berbagai sektor yang memanfaatkan kekuatan personalisasi akan tetap relevan dan berkembang. Banyak orang sudah terkena delayed distraction, yang menurut Euromonitor International merupakan tren tentang kebiasaan mencari cara menyelipkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka membutuhkan dan mencari momen-momen kecil yang bisa menghadirkan kegembiraan, menyenangkan hati, dan memberikan jeda dari rutinitas.
Momen itu bisa diperoleh dari pengalaman berbelanja dan bahkan dari mengkonsumsi sebuah produk. Sekitar 29% konsumen merasa nyaman dengan brand yang bisa mengerti emosi mereka dan memberikan pengalaman yang lebih personal. Ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang tumbuh di kalangan konsumen sekarang untuk mendapatkan pengalaman yang tidak hanya menghibur, tetapi juga sesuai dengan perasaan dan kebutuhan mereka. Contohnya tren fashion yang memberikan efek dopamine dressing. Berarti saat ini korporasi ditantang untuk berkomunikasi lebih kreatif dengan pelanggannya, membuat interaksi yang menarik, menyenangkan, dan menghibur konsumen. Interaksi itu bisa diciptakan pada saat konsumen berbelanja di toko atau pada saat kampanye pemasaran. Buatlah cara untuk menciptakan delightful distractions yang akan memberikan pelanggan pengalaman yang menyenangkan. Sejak pandemi berakhir, model bekerja dari rumah semakin ngetren karena disukai karyawan. Survei Global Workplace Analytics mengungkapkan bahwa pasca pandemi sekitar 76% para pekerja di dunia berharap bisa terus bekerja dari rumah. Di Indonesia, 63% Gen Z merasa WFH lebih efektif. Sementara itu ada 56% generasi milenial dan 43% generasi X yang memiliki pandangan serupa. Survei Jakpat juga menunjukkan Gen Z sangat gemar WFH. Nah, dengan kecenderungan itu, maka permintaan terhadap perlengkapan kantor di rumah, perangkat rumah pintar, atau sistem hiburan rumah jadi melonjak. Investasi teknologi rumah pintar juga meningkat. Statista memprediksi bahwa pendapatan di pasar smart home akan menembus 232 miliar US dollar pada tahun 2028. Ini membuat produk seperti speaker pintar, sistem keamanan rumah, dan alat-alat terkoneksi lainnya semakin dibutuhkan. Banyak konsumen yang memerlukan peralatan teknologi tinggi yang bisa membuat rumah menjadi lebih nyaman, aman, dan visible untuk jadi tempat bekerja. Tren WFH juga mendorong industri telekomunikasi beradaptasi, sebab saat ini kebutuhan layanan internet rumah yang stabil dan cepat sudah meningkat. Studi Ericsson memperkirakan lalu lintas data seluler global melonjak 4 kali lipat dari 2021 hingga 2026 akibat dorongan aktivitas online dari rumah. Begitupun dengan e-commerce yang mengalami lonjakan signifikan akibat semakin populernya gaya belanja online. E-marketer memperkirakan penjualan e-commerce global akan melampaui 5 triliun US dollar pada 2024 dan ini berarti menyumbang lebih dari 1/5 total penjualan retail. Jadi tren WFH sudah mengubah prioritas konsumen dan memacu inovasi di berbagai sektor serta mendorong semakin tumbuhnya industri teknologi, telekomunikasi, dan e-commerce. Perusahaan-perusahaan yang bisa memenuhi kebutuhan dan preferensi berbasis rumah berpeluang menikmati pertumbuhan dan sukses di masa depan. Sekarang kita hidup di era yang serba cepat dan membuat setiap detik terasa semakin berharga. Kebanyakan dari kita sekarang ingin serba praktis dan serba cepat dalam menangani urusan, termasuk ketika berbelanja. Kita ingin segalanya serba instan, efisien, dan nggak rumit. Nah, gaya seperti itu tercermin dari hasil laporan McKinsey & Company yang menunjukkan bahwa prioritas utama pelanggan dalam memilih tempat belanja adalah kemudahan. Sebanyak 60% konsumen global menilai kemudahan itu penting karena mereka ingin berbelanja tanpa buang waktu atau tenaga. Ternyata tren seperti itu juga terjadi di Indonesia. Hasil riset Populex menunjukkan bahwa 82% masyarakat kita sekarang ini lebih memilih e-commerce untuk membeli barang elektronik. Konsep kemudahan dan kecepatan di dalam e-commerce telah merevolusi cara mereka berbelanja. Nggak heran kalau tren ini direspon pula oleh sektor makanan dan minuman. Aspek kepraktisan semakin menumbuhkan layanan pengiriman makanan, restoran fast food, dan pilihan makanan siap saji. National Restaurant Association menemukan data bahwa 78% konsumen setidaknya sekali dalam sebulan memesan makanan untuk diantar karena lebih mudah. Begitu juga sektor keuangan yang sudah bertransformasi ke sistem digital sehingga bisa melayani nasabah lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya dengan produk mobile banking, pembayaran non-tunai, dan juga dompet digital. Bisa dimaklumi ketika 89% nasabah memilih perbankan online karena alasan kemudahan seperti yang diungkap survei Business Insider Intelligence. Kita dibuat paham bahwa keinginan konsumen saat ini adalah bagaimana segala sesuatunya harus bisa memudahkan dan mempercepat jalannya kehidupan. Itu sebabnya sektor-sektor seperti e-commerce, makanan dan minuman, serta keuangan harus terus berinovasi supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Mereka akan memilih merek dan produk apapun yang bisa menghemat waktu tanpa mengurangi kualitas. Kesadaran tentang etika dan pentingnya keberlanjutan sudah semakin tumbuh di masyarakat. Karena kita semua sudah melihat dan merasakan langsung dampak perubahan iklim dan ketimpangan sosial.
Cuaca semakin tidak menentu, suhu panas semakin ekstrim, serta polusi yang semakin meningkat. Sementara itu, masyarakat sudah lebih mudah mengakses informasi tentang lingkungan dan sosial. Sehingga sebagai konsumen, mereka jadi lebih aware dan juga ingin ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya mereka meminta supaya brand dan korporasi menjadi lebih transparan, mengutamakan keberlanjutan, dan bertindak etis terhadap lingkungan. Di sisi lain, kesadaran itu membuat sistem bertani organik dan regeneratif jadi meningkat, dan secara keseluruhan mengubah sistem produksi pangan. Di pihak lain, konsumen yang mencari produk sehat bertambah banyak. Kita bisa melihat di Amerika ketika penjualan makanan organik di sana naik 4% atau sekitar 60 miliar US dollar pada tahun 2022 lalu. Maka perusahaan barang konsumsi yang dikemas atau CPG, Consumer Packaged Goods, juga harus menyesuaikan diri. Mereka perlu memikirkan siklus hidup produk mereka, mulai dari asal bahan yang dipakai sampai cara pembuangannya. Mereka mulai beralih ke produk berkemasan yang ramah lingkungan, bahan-bahan etis, dan rantai pasok yang transparan. Menurut studi dari Boston Consulting Group, brand yang punya dampak positif bisa tumbuh sampai 4,5 kali lebih cepat. Perubahan besar yang juga dilakukan industri otomotif yang sekarang lebih berfokus pada isu keberlanjutan dengan melahirkan kendaraan listrik dan membuat raksasa otomotif gencar berinvestasi di teknologi berkelanjutan. Bloomberg memprediksi penjualan EV akan mencapai 10% dari total penjualan kendaraan penumpang global di tahun 2025 atau naik 3% dari tahun 2020. Pertumbuhan itu didorong oleh permintaan konsumen, tekanan regulasi, dan kemajuan teknologi. Semua itu mengandung pesan bahwa korporasi yang bisa menyatukan keberlanjutan dan etika ke dalam organisasi inti mereka akan memenangkan hati konsumen di tahun 2024. Dalam menyikapi dinamika bisnis, kita perlu memahami tren konsumen dengan baik. Inilah saatnya bagi pemimpin korporasi menunjukkan ketangkasan dan kepekaan. Tidak cuma mengikuti arus, korporasi perlu cepat beradaptasi dan berinovasi secara konsisten. Tren seperti tuntutan pada nilai dan isu lingkungan hingga personalisasi membuka peluang besar untuk berempati terhadap konsumen. Sikap itu akan mengantarkan produk korporasi menjadi solusi relevan di mata pelanggannya. Pada akhirnya, tren konsumen 2024 dapat menjadi pijakan bagi korporasi untuk menyusun peta dalam menavigasi landscape pasar yang dinamis. Dengan menjawab tren-tren ini, perusahaan dapat memposisikan diri di tempat yang tepat dan membina hubungan yang lebih dalam dan bermakna dengan konsumen. Masa depan adalah untuk mereka yang siap berinovasi, beradaptasi, dan beresonansi dengan kebutuhan serta nilai-nilai konsumen. Setiap inovasi dan adaptasi yang dilakukan hari ini akan membentuk akar kokoh untuk pilar keberhasilan korporasi di masa depan yang penuh dengan tantangan.